Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Nuruhuda and you can call me Anissa or Nisa. I'm from Management Class B and in this video I will explain the material about the capital market. Nah, jadi apa sih pengertian pasar modal itu? Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, emiten dengan pihak yang memiliki dana lebih besar. Dana lebih besar yaitu investor untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Nah, pasar modal berpenting sebagai penggerak ekonomi karena mendukung pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah, serta memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi dan peran pasar modal. Nah, sumber pendanaan jangka panjang ini, perusahaan dapat memperoleh modal tanpa harus meminjam dari bank dengan cara menjual saham atau menerbitkan obligasi. Sarana investasi, masyarakat dapat menanamkan modalnya untuk memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, atau capital gain. Lalu, sarana distribusi pendapatan, keuntungan yang diperoleh investor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang selanjutnya, indikator ekonomi negara. Pergerakan indeks saham mencerminkan kondisi ekonomi dan kepercayaan investor terhadap negara. Nah, ini juga ada jenis-jenis pasar dalam pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana atau primary market, yaitu menjual efek, saham atau obligasi pertama kali kepada masyarakat sebelum tercatat di bursa. Biasanya dilakukan melalui proses IPO, Initial Public Offering. Lalu yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market, yaitu tempat jual beli efek antara investor setelah tercatat di bursa, seperti Bursa Efek Indonesia. Harga efek di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Oke, selanjutnya itu ada instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham, bukti kepemilikan atas perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen dan capital gain. Lalu, obligasi surat utang jangka panjang dengan bunga tertentu yang harus dibayar penerbit kepada pemegang obligasi. Lalu ada reksadana, yaitu wadah investasi kolektif yang dikelola manajer investasi, cocok bagi investor pemula. Lalu ada right issue dan warrant, hak khusus yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru pada harga tertentu. Lalu yang terakhir ada instrumen derivatif, yaitu kontrak turunan seperti opsi dan futures untuk melindungi nilai, hedging, atau spekulasi. Nah, pelaku pasar modal ini ada emiten, ada investor, ada BEI, OJK, perantara pedagang efek, dan juga underwriter. Nah, kalau emiten ini adalah pihak yang menerbitkan surat berharga. Kalau investor yang membeli efek untuk mendapatkan keuntungan. Kalau BEI yaitu tempat resmi transaksi efek berlangsung. Kalau OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga pengawas kegiatan pasar modal. Lalu kalau perantara pedagang efek broker, yaitu menghubungkan penjual dan pembeli efek. Lalu yang terakhir ada underwriter, yaitu penjamin emisi yang membantu emiten menjual efek ke publik. Lalu yang selanjutnya itu ada manfaat pasar modal. Nah, apa sih manfaat pasar modal ini bagi perusahaan? Yaitu sebagai sumber modal untuk ekspansi usaha tanpa menambah utang bank. Lalu yang bagi investor adalah sarana untuk mengembangkan dana melalui imbal hasil investasi. Nah, kalau bagi pemerintah yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak. Lalu, apa sih manfaat pasar modal bagi masyarakat? Manfaat pasar modal bagi masyarakat adalah meningkatkan literasi keuangan dan peluang kesejahteraan. Nah, ini adalah resiko investasi di pasar modal. Yang pertama, resiko pasar, yaitu perubahan harga saham akibat kondisi ekonomi atau politik.
Lalu yang kedua itu ada resiko likuiditas, yaitu sulit menjual efek saat pasar sepi. Lalu yang ketiga ada resiko suku bunga dan inflasi. Kenaikan suku bunga dapat menurunkan harga obligasi dan nilai investasi. Lalu yang terakhir adalah resiko gagal buyar, yaitu emiten tidak mampu membayar bunga pokok atau utang. Nah, jadi kesimpulannya adalah pasar modal ini berperan sangat penting dalam perekonomian modern karena menjadi penghubung antara investor dan juga perusahaan. Melalui pasar modal, dana masyarakat dapat dialirkan ke sektor produktif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks manajemen keuangan, pemahaman terhadap pasar modal membantu perusahaan dalam mengelola pendanaan, investasi, dan risiko secara lebih efisien. Okay guys, and I think it's enough. Thank you for your nice attention. For less or more, I apologize to Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.